Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'ala ibadihi bimawasimil khairat liyukaffiru anhum dzunuba wassayyi'at wa yudha'ifa lahumus thawaba wa yarfa'ad darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqal adzim wa shadaqar rasul karim. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan yaitu tentang salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Hadirnya Ramadan merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Banyak lalai, banyak dosa yang dilakukan di sepanjang hidupnya, di sepanjang hidup yang dijalaninya. Oleh sebab itulah Allah menyediakan kepada kita, memberikan waktu-waktu khusus kepada kita sebagai kesempatan bagi seorang muslim untuk sekaligus memperbaiki kualitas imannya atau kualitas keimanannya. Ramadan adalah satu di antara mekanisme yang Allah sediakan untuk hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antara keduanya. Apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Tentu bagi seorang muslim sejati yang menyadari kelemahan dirinya, Ramadan adalah waktu yang sangat dinanti-nantikan, menjadikannya sebagai momentum untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu para ulama salafus soleh menjadikan Ramadan sebagai muntolik, titik tolak, dengan mempersiapkan diri untuk menjadikan Ramadan, atau bisa begini, untuk Ramadan ini adalah setengah tahun sebelumnya, dan mengevaluasi Ramadan pada setengah tahun sisanya. Maka ketika Ramadan datang, seorang muslim sejati tidak akan menyia-nyiakan kehadirannya. Dia akan melakukan ibadah-ibadah yang terbaik, bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan semua amalnya, dan menjadikannya sebagai waktu untuk sebanyak mungkin beristighfar, berbuat kebaikan, beramal soleh,
untuk mensucikan diri dari dosa-dosa kita. Karena dia meyakini dengan sepenuh keyakinan Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi para salafus saleh itu meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini memang dia yakini kebenarannya. Dia akan sungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal solih demi meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, inilah gambaran orang yang sukses menjalani Ramadan. Dia ridho berlapar dahaga, dan berjuang mengekang hawa nafsunya di siang hari. Kemudian di malam harinya khusyuk menegakkan sholat di hadapan Rabb-nya. Maka ampunan Allah lah menantinya sebagai balasan yang teramat berharga. Namun ada pula orang-orang yang melalui Ramadan akan tapi justru mendapatkan kerugian yang sangat besar. Mendapat kerugian di penghujungnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pandai memanfaatkan Ramadan sebagai sarana beristighfar kepadanya. Sehingga saat Ramadan telah berlalu, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wa raghima anfa rajulin dakhala alaihi Ramadhanu tsumman salaha qabla ayyu farolahu." Sungguh sangat merugi seorang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu begitu saja sebelum diampuni untuknya, yaitu dosa-dosanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, amal istimewa lainnya di bulan Ramadan selain berpuasa di siang hari dan qiyam di malam hari adalah hubungan yang akrab dengan Al-Quran. Rasulullah dan para sahabat dan generasi-generasi berikutnya di kalangan salafus soleh telah menjadi contoh terbaik dalam menjalani Ramadan bersama Al-Quran. Khusus pada bulan Ramadan, Rasulullah memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril yang mendatanginya setiap malam. Hal ini menjadi isyarat adanya hubungan antara bulan Ramadan dengan aktivitas bersama Al-Quran. Sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, berkata, "Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fi darisuhul Quran." Rasulullah orang yang paling pemurah berbuat kebajikan, terutama di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya, Jibril mendatangi Nabi setiap malam pada bulan Ramadan untuk menyimak atau mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Generasi berikutnya yang merupakan para pengikut setia Rasulullah juga telah menjadi teladan yang baik dalam hubungan mereka dengan Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan, Imam Syafi'i biasanya menghatamkan Al-Quran itu 60 kali selama bulan Ramadan. Sebagai ulama ada yang hatam setiap pekan, ada pula yang hatam setiap 10 hari sekali. Imam Malik dan Imam Ahmad menutup majelis ilmunya untuk lebih banyak waktunya bersama Al-Quran. Semua itu dilakukan di dalam rangka memuliakan Al-Quran. Bahkan Allah pun telah memuliakan Al-Quran dengan menjadikan malam diturunkannya Lailatul Qadar sebagai malam yang bernilai 1000 tahun dan dipenuhi keberkahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah Ramadan menjadi momentum bagi orang-orang solih untuk meningkatkan hubungan mereka yang lebih erat dengan Al-Quran. Maka waktu itu pada bulan Ramadan inilah
Di bulan Ramadan ini orang-orang salih juga membiasakan dirinya untuk meningkatkan semua amal kebaikan. Tidak hanya yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, tapi juga ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia. Jika kita perhatikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, maka kita dapati ayat-ayat sebelum dan sudahnya berkaitan dengan hukum, hudud, muamalah, jihad dan lain sebagainya. Tentu ada hikmah di dalamnya rangkaian ayat-ayat tersebut yang saling terkait satu sama lain. Memberikan penjelasan tentang integrasi ibadah mahdhah dan tanggung jawab sosial antara manusia. Oleh sebab itu Rasulullah juga menjadi teladan yang baik dalam hal sedekah di bulan Ramadan. Selain ibadah mahdhah yang dilakukannya, Aisyah mengumpamakan kedermawan Rasulullah itu di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Selain itu Ramadan juga mengajarkan nilai-nilai empati, berbagi kasih sayang, dan persaudaraan kepada sesama muslim dan sesama manusia. Dan semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi sarana bagi kita untuk mensucikan diri dan meningkatkan kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara mempersiapkan mental diri untuk siap berjuang, bersungguh-sungguh dan bekerja keras, sehingga mengantarkan kita untuk menjadi pemenang, juga menjadi manusia yang paling bahagia, karena di penghujung Ramadan kelak kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memenangkan penghargaan terbaik darinya sebagai hamba yang berhasil meningkatkan kualitas keimanan kita. Mungkin itu yang sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.